atau kelebihan kadar glukosa darah. Darah. Kalau misalnya dia kekurangan, kita suntikan, maka pasien itu akan meninggal. Paham? Paham. Hati-hati ya. Kita harus cek kadar glukosa darahnya dulu. Sudah pernah cek glukosa darah belum? Udah. Hah? Ada yang sudah, ada yang belum. Cara ngeceknya udah tahu? Oh. Nah, ini namanya glucose stick, dan ini adalah sticknya. Di dalamnya itu bentuknya, ini karena udah habis dipakai buat teman kalian ya. Di setiap botolnya itu tuh ada chipsnya. Nah, kita pasangkan di belakangnya ya, bagian chipsnya. Nah, setelah itu bagian depannya ini sticknya. Sampai muncul tanda darah, berarti dia siap untuk digunakan untuk mengecek kadar glukosa darah. Oke, tadi kita sudah siapkan 7 unit. Ini juga sudah disiapkan alat glukosa darahnya. Oke. Lalu kita persiapkan bahwasanya pasien A itu mengalami DM dan kemudian dia mengalami hiperglisemik setelah 2 jam setelah makan. Ya, maka kita harus mengecek kadar glukosa darah dan memberikan insulin sesuai yang dibutuhkan. Oke, yang pertama kita siapkan alatnya sudah disiapkan, kita interaksi kepada pasien. Assalamualaikum Bapak, benar ini dengan Bapak A, perkenalkan saya perawat A. Di sini saya akan melakukan pemberian insulin. Namun saya akan menanyakan sebelumnya apakah Bapak sudah makan? Gitu, sudah. Gitu. Nah, apa yang dirasakan oleh Bapak sekarang? Gitu. Saya merasa masih lapar. Karena memang glukosanya itu masih di dalam darah, tidak masuk ke dalam sel. Dia butuh insulin. Gitu. Ya baik Bapak, sebelum saya melakukan pemberian insulin, saya akan cek dulu kadar glukosa darah Bapak terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, waktunya kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit. Oke. Cara mengeceknya, setelah kita pasang sticknya tadi, kita cuci tangan, kita pakai handscoon. Habis ya. Nah, ini ada handscoonnya bersih saja. Oke. Cara mengeceknya itu adalah ada yang menjadi probandus. Nah, mau dicek? Mau Pak. Iya. Enggak apa-apa. Tidur di sini Pak. Enggak usah. Ya, pakai gini nih. Nah, bagian ujung jarinya kita bisa menggunakan alkohol ataupun pakai NaCl ya untuk dibersihkan. Kelihatan kalkulnya. Enggak usah. Ini karena HB nanti Nyit. Oke. Ini sesuai dengan tanda panah ya. Iya. Ya. Oke. Setelah masuk kita akan cek. Karena ini bukan glukosa tapi prosesnya sama. Ini adalah kadar HB-nya. Hemoglobin 14,9. Karena glukosanya habis tadi buat temenmu yang banyak banget. Ya. Oke, ngecek. Oke, setelah kita tahu bahwasanya kondisinya misalnya di sini kadar glukosanya itu tuh sekitar 240. Maka dia kebutuhannya berapa? Berat badanmu berapa, Mas? 50. Kenapa nggak terima? Ini tadi bukan 50. Oke, 50 kan bagi 2 berarti 25. 25 kebutuhannya sekitar 9. Kalau 240 berarti 60%. Maka kisarannya adalah 6 ya. 6 unit ya. Oke, kita Mana? Oke, cukup Bawah, Mas. sini, Nggak bawah. mungkin kamu disuntik insulin, nanti kamu hipo. Ya. Oke.
Bapak kadar glukosa darah Bapak 240, jadi kebutuhan insulinnya itu adalah 6 unit. Kemarin disuntikan di bagian mana? Jadi penyuntikan insulin itu ada beberapa tempat ya, di bagian ya deltoid, ya di bagian abdomen atau perut, bagian paha, bagian bokong, ya. Jadi itu disuntikan, jarumnya seperti ini ya, sebutan, ya. Kita harus 90 derajat tegak begitu. Nah, misal sudah di bagian perut, maka tidak boleh mengulangi di tempat yang sama. Artinya tetap di bagian perut, tetapi digeser sekitar 1 sampai dengan 2 cm dari tempat awalnya gitu. Oke, misalnya di bagian perut. Nah, kalau pasiennya itu gemuk, kita lebarkan. Kalau pasiennya kurus, kita cubit, ya, agar mengumpulkan bagian sebutannya lebih tebal, ya. Oke, setelah itu kita bersihkan terlebih dahulu. Bersihkan di bagian yang akan disuntikan, ya. Kita misalnya ini kurus, kita cubit, setelah itu kita tegakkan, kita tekan sampai dengan masuk semua. Setelah masuk baru kita tekan bagian yang orange ini ya. Ini karena keras jadi akan bengkok ya jarumnya. Jadi saya akan tekan seperti ini sampai dengan habis. Nah, tunggu beberapa saat, sekitar 10 sampai dengan 20 detik. Jangan langsung dicabut. Ya. Setelah itu Anda cabut. Kalau sudah dicabut jangan ditekan ataupun yang lainnya. Kalau memang ada darahnya cukup diusap bersihkan saja. Oke. Ya, setelah itu terminasi, Bapak sudah saya berikan insulin sebanyak 6 unit gitu. Jadi tolong perhatikan pola makan Bapak ya. Nanti jadwal makan Bapak itu adalah makan malam sekitar jam 7. Nanti saya akan cek kadar glukosanya darah lagi dan saya akan berikan insulin sesuai dengan kebutuhan Bapak, yaitu 6 unit. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terminasi, buatkan diagnosa perawatan. Kira-kira diagnosanya apa? Nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan hiperglikemia. Kenapa nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh? Karena tidak masuk ke dalam sel energinya, maka dia nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Asesmennya, subjektifnya pasien merasa sering lapar walaupun sudah makan. Objektifnya kadar glukosa darahnya 240, 50 ya, tadi berat badannya 50 kg dikalikan 0,5, jadi kebutuhannya 25 per unit setiap harinya. Karena dia kadar glukosanya 250, jadi 60%-nya, maka diambil hanya 6 unit per setiap makan dengan menggunakan short acting atau insulin jangka pendek. Terus asesmennya, pola makannya dijaga, planningnya rencana berikutnya pemberian 6 unit lagi pada malam hari setelah makan, 2 jam setelah makan. Oke, cukup.